Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang terus-menerus diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat taufik, sehingga kita wajib untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam Al-Mustadrak. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, kemudian menemui kami para sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau bercerita, Jibril alaihissalam baru saja keluar dari rumahku. Kemudian Jibril menceritakan sesuatu kepadaku. Wahai Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba yang telah menyembahnya, beribadah kepadanya selama 500 tahun. Dan ia tinggal di atas bukit yang panjang dan lebar sama, dan bukit tersebut dikelilingi oleh samudra yang sangat luas. Kata Jibril alaihissalam melanjutkan kisahnya, bukit tersebut memiliki satu mata air sebesar ibu jari yang memancarkan air bening untuknya. Ia menetap di bawah bukit tersebut untuk keperluan makan. Dan Allah menumbuhkan sebatang pohon buah delima yang setiap malam memberinya satu buah yang matang, dan hari-harinya dia habiskan untuk beribadah. Apabila sore menjelang, dia turun dari atas bukit dan melakukan wudhu. Kemudian dia mengambil buah delima untuk memakannya. Lalu kemudian dia melaksanakan sholat. Jadi dia habiskan waktunya 500 tahun di bukit tersebut, dan bukit tersebut, pulau tersebut dikelilingi oleh samudra yang sangat luas. Allah memberikan satu sumber air tawar seluas ibu jari, sebesar ibu jari. Kemudian Allah memberikan setiap harinya satu buah delima dari satu pohon buah delima yang ada di bukit tersebut. Dan dia habiskan seluruh waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia meninggal, fasa'ala rabbahu azza wa jalla 'inda waqtil ajal ay yaqbidahu sajidan wa alla yaj'ala lil ardi wala li syai'in yufsidhu 'alaihi sabilan hatta ba'athahu wa huwa sajidun. Qala fa fa'ala. Sebelum dia meninggal, orang yang beribadah 500 tahun di bukit tersebut, dia memohon kepada Allah agar Allah mematikannya, mewafatkannya dalam keadaan sujud, dan agar Allah tidak memberikan kesempatan kepada bumi atau benda-benda lainnya untuk merusak jasadnya sampai ia dibangkitkan kembali pada hari kiamat tetap dalam keadaan sujud. Maka Allah mengabulkannya. Lalu Jibril melanjutkan ceritanya, kami selalu melewatinya bila kami turun ke bumi, dan bila kami naik ke langit, kami mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dibangkitkan pada hari kiamat, dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihabiskan waktu 500 tahun, kemudian dia memohon kepada Allah agar diwafatkan, dimatikan dalam keadaan sujud.
dan dibangkitkan dalam keadaan sujud, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibangkitkan pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hamba yang beribadah selama 500 tahun ini, "Adkhilu 'abdil jannah bi rahmati." Masukkan hambaku ini ke surga atas rahmatku, berkat rahmatku. Maka hamba ini masih membantah kepada Allah. Fayaqul, "Rabbi bal bi amali." Wahai Tuhanku, wahai Allah, aku masukkan surga dengan amal-amalku. Maka Allah kembali berkata, fayaqul, "Rabb, adkhilu 'abdil jannah bi rahmati." Masukkan hambaku ini karena rahmatku. Fayaqul, "Ya Rabbi bal bi amali." Ahli ibadah yang ia habiskan waktunya 500 tahun ini masih bersikeras, masih ngotot kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Wahai Tuhanku, masukkan aku atas amal-amalku, karena amal-amalku." Sampai Allah Subhanahu wa taala berkata 3 kali kepada hambanya bahwa akan dimasukkan ke surga karena rahmatnya. Tapi hamba ini masih tetap ngotot kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke surga karena amal-amalnya. Fa yaqulullahu azza wa jalla lil malaikah. Kemudian Allah memanggil malaikat. Setelah 3 kali dia mengatakan kepada hambanya, dia panggil malaikat. Hambanya masih membantah. Panggil malaikat. Qaisu 'abdi bi ni'mati 'alaihi wa bi 'amali. Kemudian hamba ini dipanggil, malaikat dipanggil, timbanglah antara nikmat yang aku berikan kepadanya selama 500 tahun dengan amal ibadahnya 500 tahun. Maka datang malaikat ditimbang. Ibadahnya yang dia habiskan 500 tahun tanpa bekerja, tanpa menikah, dihabiskan umurnya 500 tahun untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang oleh malaikat. Fatujadu ni'matul basar qad ahatat bi'ibadati 500 sanah wa baqiyat ni'matul jasad fadlan alaih. Maka setelah ditimbang oleh malaikat, ternyata didapati nikmat mata yang dia miliki selama 500 tahun itu sebanding dengan ibadahnya 500 tahun. Coba bayangkan, ibadah 500 tahun ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan, hanya mampu, hanya bisa membayar nikmat mata yang dia miliki. Belum lagi nikmat-nikmat badan yang lainnya. Rambut, tangan, kaki, kulit, tulang dan yang lain sebagainya. Hanya mampu membayar nikmat Allah, nikmat penglihatan saja. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, "Adkhilu 'abdin nar." Masukkan hambaku ini ke dalam neraka. Faqala fayujarru ilan nar. Maka orang ini pun diseret menuju neraka. Fayunadi, maka orang yang diseret ini menuju neraka, hamba yang beribadah 500 tahun ini mengatakan, "Rabbi birahmatika adkhilnil jannah." Wahai Tuhanku, masukkan aku ke surgamu karena rahmatmu. Fayaqul rudduhu fayuqafu baina yaday. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya. Panggil hamba itu, bawa kemari. Maka malaikat yang menyeret ke neraka, kemudian hamba ini dibawa lagi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan, fayaqul, "Ya 'abdi, man khalaqaka wa lam taku syai'?" Fayaqul, "Anta ya Rabbi." Allah bertanya kepada hamba ini, "Siapakah yang menjadikanmu? Siapakah yang menciptakanmu dari tidak ada menjadi ada?" Maka hamba ini menjawab, "Engkau wahai Tuhanku." Lalu Allah mengatakan lagi, "Kana dzalika min kibalika aw bi rahmati?" Fayaqul, "Bal bi rahmati." Allah bertanya, "Apakah kamu yang kemudian menciptakan dirimu sendiri atau usahamu sendiri atau karena rahmatku?" Maka hamba ini menjawab, "Semua ini karena rahmatku. Semua ini karena rahmatmu." Maka Allah mengatakan lagi, "Man qawwaka li'ibadati 500 amin." Siapa yang memberikan kekuatan kepadamu sehingga engkau mampu melaksanakan ibadah selama 500 tahun? Anta ya Rabbi. Hamba ini menjawab, "Engkau wahai Tuhanku." "Man anzalaka fi jabali wasatul lujja." Siapa zat yang telah menempatkanmu di bukit yang terletak di tengah-tengah lautan samudra? "Wa akhrajalakal ma'al adba minal ma'il malih." Yang kemudian mengeluarkan mata air tawar dari air yang asin. "Wa akhrajalaka kulla lailatin rummanatan wa innama takhruju marratan fis sanah." Kemudian siapa yang memberikan engkau buah delima setiap malamnya, padahal delima hanya berbuah sekali dalam setahunnya. "Wa sa'altani an aqbiduka sajidan fa fa'altu dzalika bika."
dan engkau telah memintanya agar mencabut nyawamu saat engkau dalam keadaan bersujud, maka aku mengabulkan semua permintaanmu itu. Siapa yang melakukan semua itu? Maka hambanya menjawab, anta ya Rabbi, engkau wahai Tuhanku. Faqala Allah azza wa jalla, kemudian Allah mengatakan, bertanya lagi, fadzalika birahmati wa birahmati udkhilukal jannah. Semua itu berkat rahmatku dan rahmatku engkau kemudian dimasukkan ke surga. Adkhilu 'abdil jannah fa ni'mal 'abdu kunta ya 'abdi fayudkhiluhu Allahul jannah. Kemudian hamba ini dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Jibril alaihi salam, kemudian Jibril mengatakan, innamal asya'u bi rahmatillah taala ya Muhammad. Segala sesuatu itu terjadi hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Hakim dalam Al-Mustadrak. Maka perlu diingat para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amal salih yang kita lakukan itu tidak menjadi tiket kita untuk masuk surga. Yang memasukkan surga kita adalah Allah dengan rahmatnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Amalan seorang hamba tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau wahai Nabi? Maka Nabi menjawab, la wala ana. Iya, walaupun diriku tidak, Allah tidak memasukkan ke surga karena amal-amalku, tapi karena rahmat Allah. Illa ayyataghammadani Allah bifadlin wa rahmah. Aku dimasukkan ke surga karena Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, la yadkhulul jannah ahadun bi'amalihi walakin birahmatillah. Seseorang tidak akan masuk surga dengan amal-amalnya, akan tetapi dia masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis di atas bukan berarti amal soleh bukan menjadi sebab masuk surga. Karena banyak ayat yang menjelaskan. Allah mengatakan, alladzina tatawaffahumul malaika tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Allah juga mengatakan, fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai, dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat, makan dan minumlah dengan disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasannya yang menyebabkan seseorang masuk surga adalah karena amalnya di dunia. Lalu bagaimana kita mengkompromikan, menggabungkan antara ayat-ayat dan hadis ini? Maka ada dua hal para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jika hanya mengandalkan amal, maka jelas amal tidak akan mampu dijadikan ongkos atau bayar masuk surga. Karena amal kita sangat sedikit. Orang tadi beramal, beribadah 500 tahun, ternyata setelah ditimbang hanya cukup untuk membayar nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang hanya umur 8 tahun, 80 tahun, 70 tahun, yang kemudian umur kita masih kita habiskan untuk dunia, untuk senang-senang, untuk main-main. Bagaimana mungkin kita cukup untuk membayar surga yang Allah sediakan untuk orang-orang yang dimasukkan kepada surga? Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi amal ibadah tidak bisa membayar surga. Yang memasukkan kita ke surga adalah Allah dan rahmatnya. Dan salah satu agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara kita beramal. Maka beramallah kita agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memasukkan kita kepada surga Allah. Gak mungkin kalau kita gak beramal kemudian Allah memberikan rahmatnya. Gak mungkin ketika kita malas ke masjid, malas baca Al-Quran, tidak menutup aurat, kemudian tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, kemudian Allah memberikan rahmat, enggak mungkin. Maka beramal agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita persiapkan betul untuk akhirat kita, perbaiki kualitas amal kita dan perbanyak amal kita agar kita kemudian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah pertama kita fahami bahwa kita tidak masuk surga karena amal kita, akan tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beramal saleh, adalah dengan berbuat baik agar kita kemudian mendapatkan rahmat Allah dan Allah nanti masukkan ke surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, "Ala inna sil'atallahil ghaliyah." Ketahuilah yang Allah tawarkan kepada kita itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Yang Allah tawarkan kepada kita itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Dan yang Allah tawarkan untuk kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah surga. Mahal, surga ini mahal. Jadi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Barang yang mahal, sesuatu yang mahal. Maka jika surga itu murah, tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak perlu hijrah ke Mekah Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Kalau surga itu murah, maka para sahabat juga ngapain susah-susah beramal, berjihad, bersedekah, ke masjid 5 waktu sehari, ngapain susah-susah? Kalau surga itu murah. Maka para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surga itu mahal. Surga harus kita dapatkan dengan cara banyak beramal agar kemudian kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak beramal, dan sebelum beramal ya harus berilmu. Kalau kita beramal seenak hati kita, sesuka hati kita, maka amal kita akan salah. Maka perlu banyak belajar dan belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk belajar, kemudian mengamalkan apa yang kita pelajari, dan dengan itu kemudian kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر.